Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sam Singo, tentunya masih dalam channel Singo Deso. Bagaimana kabar kawan-kawanku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, dimurahkan rezekinya tentunya ya, dan dilancarkan usahanya. Amin. Kali ini channel Singo Deso berada di sekitaran pabrik ya, masih tetap seputaran sini-sini saja, dan di belakang saya sana adalah dapur saya. Nah, kali ini aku akan tidak membahas tentang itu, akan membahas tentang apa ya? Coba ini kameranya saya letakkan dulu di sebelah sana. Oke, ini sambil ngopi karena kondisi cuacanya saat ini agak masih dingin-dingin bagaimana, sekitaran 6 atau 8 derajat Celcius. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pembahasan video channel Singo Deso kali ini tentang bagaimana kawan-kawan yang mau berangkat ke Korea itu sampai sekarang masih belum bisa nyampe, ada proses dan lain sebagainya ya. Dikarenakan ada beberapa alasan yang jelas. Ini pengalaman saya sendiri di sini dan saya mengalaminya, serta apa yang terjadi, realita yang berada di Korea saat ini. Nah, tentu panjenengan kawan-kawan yang berada di rumah, calon pekerja-pekerja seperti saya buruh di Korea seperti ini yang pengen berangkat banget ke Korea, yang sudah melalui proses-proses baik itu tes KLPT, sudah sending, sudah bahkan mungkin juga sudah dapat pabrik di Korea ya, intinya sudah dapat SLC dari Korea ya. Akan tetapi sampai dengan saat ini proses kalian kawan-kawan semuanya masih dalam tidak ada perkembangan sama sekali. Nah, oke. Saya ceritakan mengapa demikian, karena mengapa depending sedemikian rupa, prosesnya tidak berjalan dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman yang lain juga banyak banget perasaannya bagaimana. Perasaannya tentunya kalut, khawatir atau bertanya-tanya dan sebagainya. Oke, ini saya mulai ceritanya bahwa di Korea saat ini realita ya, ini realita banget yang saya alami dan saya ketahui di seluruh wilayah Korea. Saat ini memang karena yang terutama alasan pertama itu adalah bahwa pandemi corona COVID-19 ini di seluruh dunia. Keadaan di Korea itu pabrik-pabrik banyak yang bangkrut, banyak sekali pabrik-pabrik yang mengurangi karyawan, mengurangi jam kerja, dan tentunya kalau sudah mengurangi karyawan itu tidak membutuhkan karyawan, bukan? Nah, yang tidak mampu berproduksi karena tentunya karena tidak ada perekonomian berputar secara normal, tentunya juga produksi tersendat dan sebagainya, dan akhirnya yang seperti saya katakan tadi, pabrik bangkrut lah, pilot, mengurangi karyawan, dan tentunya menutup pabriknya. Itu yang pada umumnya karena COVID-19. Nah, yang kedua itu tentunya juga untuk menjaga kehati-hatian penyebaran pandemi corona ini, di virus corona ini di Korea, itu pemerintah Korea sangat berhati-hati banget, terutama gelombang pertama kemarin begitu banyak sekali korbannya, berapa ribu begitu. Jadi pemerintah Korea itu masih belum menerima orang asing yang mau bekerja di Korea, masih belum membuka, baik itu dari Asia Tenggara, satu contoh Indonesia, Thailand, Filipina, dan Myanmar sebagainya ya. Terutama itu orang asing yang masuk ke Korea itu memang belum menerima untuk saat ini. Nah, selanjutnya adalah memang para pekerja asing yang berada di Korea ini yang habis kontrak masa kerjanya itu memang beberapa waktu kemarin bisa diperpanjang secara otomatis selama 3 bulan, dan begitu juga ada
tawaran untuk musiman ya, untuk pekerja musiman yang berada di Korea yang saat ini visanya sudah habis, waktu sudah bukan visanya ya, sudah kontraknya kerja di Korea sudah habis, itu bisa diperpanjang dari pemerintah Korea sesuai dengan aturannya yang berlaku seperti itu. Jadi itu tentunya menghambat tenaga kerja asing yang baru yang mau masuk ke Korea. Nah, ini pengalaman saya pribadi yang saya ceritakan bahwa saya ini mau habis kontrak, terus kemudian sama sajangnya pun ditawarkan untuk memperpanjang kontrak kembali yang masih berlaku sesuai dengan peraturan. Tetapi sebelum masa kontrak perpanjangan saya pun mau cuti dulu. Itu betul-betul tidak boleh. Karena apa? Karena pemerintah Korea itu menganjurkan juga kita itu sangat sulit menganjurkan agar tidak cuti dulu untuk masa saat sekarang, dan intinya tidak boleh keluar dulu dari wilayah negara Korea, dikarenakan nanti apabila mau kembali lagi ke Korea itu sangat-sangat sulit banget, pemeriksaannya begitu ketat banget dan lain sebagainya, dan tentunya membutuhkan biaya, dan biaya itu pun membutuhkan biaya. Misalkan karantinanya di Korea itu sekitar 15 hari ya, sama seperti di negara-negara manapun, itu pun harus biaya pribadi, biaya per individu, dan tentunya kalaupun tidak dikarantina di wilayah yang ditentukan oleh pemerintah Korea, misalkan karantina mandiri, itu pun harus dengan biaya sendiri dan selalu diawasi oleh pemerintah Korea yang bagian mengawasi penyebaran penanganan COVID-19 ini. Jadi pihak pabrik pun tidak mau menerima risiko bahwa kita itu membawa virus dari Indonesia ataupun dan sebagainya. Intinya tidak mau menerima risiko apapun. Jadi kita yang mau cuti pun itu tidak boleh. Boleh, akan tetapi lebih baik tidak cuti seperti itu. Minum dulu. Nah, itu beberapa alasan mengapa kawan-kawan semuanya yang sudah SLC-nya sudah turun dan sebagainya tidak ada perkembangan. Alasannya ya seperti itu tadi, bahwa yang paling utama adalah karena pandemi global di seluruh dunia yang berbahaya banget virus corona ini. Terus kemudian yang selanjutnya ya seperti saya ceritakan tadi, bahwa perekonomian di Korea pun sekarang tidak seperti dulu-dulu lagi yang begitu lancar, begitu wah pokoknya, dan begitu hebat buat mencari modal untuk kehidupan kita di Indonesia. Nah, buat teman-teman yang masih dalam proses ataupun masih ingin banget berangkat ke Korea, jangan patah semangat, jangan, tetap berdoa ya, semoga meskipun proses kalian itu sementara berhenti dan prosesnya amburadul, itu memang antara pemerintahan Korea dan pemerintahan Indonesia, ataupun pemerintahan Korea dengan negara-negara pemasok tenaga kerja asing ke Korea, itu memang ada status yang begitu sangat membingungkan masalah COVID ini tentunya ya. Dan kalian tentunya yang prosesnya sudah clear, sudah dapat SLC dan lain sebagainya, tetap jaga kesehatan kalian, tetap optimis bahwa suatu saat nanti apabila virus corona ini sudah selesai, sudah hilang, tentunya kesempatan kerja di Korea itu sangat besar sekali. Karena apa? Karena tentunya perekonomian akan berputar lagi dan pabrik-pabrik akan berproduksi lagi. Terus banyak sekali nanti, saya yakin banyak sekali nanti pabrik-pabrik di Korea atau negara Korea membutuhkan tenaga kerja asing, dikarenakan seperti pengalaman sebelumnya bahwa pabrik-pabrik di Korea itu rata-rata karyawannya orang asing, baik itu dari Indonesia ataupun dari seluruh pemasok tenaga kerja di Korea, negara-negara Asia Tenggara ataupun
dan lain sebagainya seperti itu. Jadi tetap optimis, tetap berdoa, dan jangan patah semangat. Oke, demikian kawan-kawan channel Singo Desa. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.